warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maya dari Puskesmas Tapos. Pada kesempatan siang ini akan memberikan materi pelatihan tentang bagaimana mendeteksi dini gangguan penglihatan pada pasien yang akan berkunjung di Posyandu. Pada pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan dengan benar sehingga pemeriksaan tersebut dapat kita gunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan penglihatan pada pasien. Pertama-tama kita minta pasien untuk berdiri. Silakan Mbak berdiri. Kita minta pasien untuk berdiri. Kemudian kita akan hitung langkah sekitar 20 langkah, kurang lebih 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, kira-kira sampai 20 langkah. Ini kira-kira 6 meter. Dari jarak 6 meter ini kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Nah, syaratnya adalah di mana ruangan di tempat kita melakukan pemeriksaan itu tidak gelap, sehingga mata daripada pemeriksa itu jelas dalam melihat jari-jari dari pemeriksa. Pertama kita akan memeriksa mata kanan. Untuk memeriksa mata kanan, pasien kita minta untuk menutup mata kiri dengan telapak tangan. Diminta menutup telapak tangan supaya pasien tidak mengintip. Kemudian pemeriksa menyebutkan angka dengan jari, hitungan dengan jari yang dilakukan tidak secara berurutan. Seperti angka berapa Mbak? 3, 5, 1. Oke. Kemudian tutup lagi mata sebelah kanan. 5, 2, 1, 3. Oke. Dari pemeriksaan tadi kita bisa melihat bahwa daripada hasilnya bahwa pasien bisa menyebutkan dengan benar jari yang kita angkat tadi. Berarti pasien tersebut tidak mengalami gangguan penglihatan. Demikian Bapak Ibu, saya harapkan bisa dapat diterima dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Apa Ibu sudah paham? Sudah? Sudah ya Bu? Ya, baiklah. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga bisa dipraktekkan pada pemeriksaan di Posyandu Prima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu kader semua. Setelah tadi kita sudah belajar dengan Dr. Maya bagaimana cara untuk deteksi dini penglihatan. Sekarang izinkan saya, Nasya, sebagai perawat di Puskesmas Tapos untuk memberikan informasi kepada Ibu kader semua tentang deteksi dini penyakit diabetes mellitus. Pertama-tama saya ingin memberikan pengertian mengenai apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau yang kita kenal sebagai DM adalah penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang tinggi yang melebihi normal setiap tahunnya. Nah, untuk kadar glukosa darahnya itu dibagi menjadi 2, kadar glukosa darah sewaktu dan glukosa darah puasa. Lalu apa saja tanda dan gejala dari DM ini? Yang pertama, keluhan yang sering kita jumpai yaitu sering kencing atau yang disebut juga namanya poliuri. Yang kedua, sering lapar atau polifagi. Yang ketiga, sering haus atau polidipsi. Dan yang keempat, berat badan menurun drastis tanpa ada sebab yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan cara pemeriksaan kadar glukosa dalam darah yang akan dilakukan pada pasien. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah glukometer. Selanjutnya ada yang dinamakan strip gula darah. Lalu ada kapas alkohol. Lalu ada lancet, lalu ada tisu atau kapas kering. Selanjutnya, bagaimana melakukan pemeriksaan dengan menggunakan glukometer? Yang pertama, kita masukkan strip gula darah ke alat glukometer sampai gambar yang di alatnya muncul. Kemudian, kita bersihkan area yang akan dilakukan pemeriksaan. Biasanya kita melakukannya di ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kita bersihkan area ujung yang akan disuntikkan jarum.
Kemudian kita tusukkan lancet di area yang sudah kita bersihkan tadi. Lalu kita masukkan sedikit sampel darah yang keluar tadi ke ujung strip gula yang akan digunakan. Dimasukkan ke ujung sini. Lalu jika sudah, kita lihat hasil yang tertera pada alat glukometer. Apabila gula darah sewaktu ini lebih dari 200, maka bisa dikatakan pasien tersebut menderita diabetes mellitus. Baik, sekian bisa dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ibu kader semua dalam melakukan pemeriksaan di pos bindunya masing-masing. Setelah tadi kita belajar tentang pemeriksaan screening pada penyakit tidak menular, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara melakukan edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Kurangnya aktivitas fisik adalah faktor risiko penyakit tidak menular yang bisa dirubah oleh semua orang. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler, gagal ginjal, stroke, diabetes mellitus, serta kanker. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Manfaat aktivitas fisik itu sendiri adalah 1. Mengendalikan berat badan, 2. Mengendalikan tekanan darah, 3. Menurunkan risiko keropos tulang atau osteoporosis, 4. Mencegah diabetes mellitus atau kencing manis, 5. Mengendalikan kadar kolesterol, 6. Meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem kekebalan tubuh, 7. Memperbaiki kelenturan otot dan kekuatan otot, 8. Memperbaiki postur tubuh, 9. Mengendalikan stres. Latihan fisik akan membuat tubuh lebih sehat dan latihan fisik yang disarankan dengan intensitas sedang sampai dengan berat adalah 3-5 kali per minggu atau selama 30-60 menit dalam sehari. Sebelum melakukan latihan fisik, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk menjamin keselamatan dan menghindari dampak negatif dari latihan fisik yang tidak sesuai. Latihan fisik bisa dilakukan secara individu, keluarga, atau berkelompok, atau secara komunitas. Secara individu, melakukan aktivitas fisik rutin minimal selama 30 menit sehari atau selama 150 menit dalam seminggu, kemudian aktivitas fisik rutin dan intensitas sedang per minggu. Secara berkeluarga, membudayakan aktivitas fisik bersama minimal 1 kali dalam seminggu atau membagi pekerjaan rumah kepada semua anggota keluarga. Secara komunitas, aktivitas fisik bisa dilakukan di posyandu atau pospindu secara bersama-sama. Setelah tadi kita belajar tentang pemeriksaan screening pada penyakit tidak menular, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara melakukan edukasi